Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas hiruk-pikuk atau semakin tingginya suhu politik di tanah air dengan banyak terjadi manuver-manuver di dunia politik, baik dari partai-partai yang sudah berkoalisi maupun yang tidak punya koalisi. Tapi yang paling ramai diperbincangkan adalah pidato Mbak Megawati dalam Rakernas atau pembukaan Rakernas PDIP. Dan karena itu kita ingin melihatnya sebenarnya Mega marah sama siapa. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Pidato ini tentu saja mengagetkan karena kalau istilahnya Ilham Bintang dalam tulisannya dicek recheck, karena baru pertama kali dia melihat Megawati marah seperti ini katanya. Benar? Murka, Pak. Bukan marah, murka. Murka, Pak, Karni, bukan marah. Politik itu memang adalah seni. Bagaimana mengupayakan sedapat mungkin apa yang hendak kita capai. Von Bismarck, kanselir Jerman di akhir abad ke-19. Sekarang saya mulai dari Ilham Bintang yang hari Rabunya langsung bikin tulisan di Cek Ericek. Makasih Bang Karni. Jadi judulnya itu baru pertama kali saya melihat Ibu Megawati murka di depan publik. Jadi sebenarnya saya sangat menyayangkan, dalam tulisan itu saya menyayangkan bahwa Ibu Megawati yang sudah mendapatkan hampir segalanya, ya, sudah menikmati hasil perjuangannya, dan di dalam usia tidak muda lagi, 75 tahun, ya, ini pendekatan budaya, mestinya lebih banyak bersyukur. Apa yang tidak dimiliki beliau? 2 kali memenangkan pemilu. 2 kali berhasil mengantar kadernya menjadi presiden. Bahwa Pak Jokowi bukan terah Bung Karno, itu hal lain. Itu hal lain. Kemudian sampai 2 hari sebelum beliau buka Rakernas itu, hasil Kompas punya penelitian, hasil survei Litbang Kompas itu menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan hanya masih teratas, tapi angkanya naik meninggalkan 2 partai kompetitornya selama ini. Apa yang kurang? Saya mengatakan bahwa seharusnya Ibu Mega tinggal beribadah saja, duduk manis beribadah, ya, sebagai perwujudan dari mensyukuri nikmat itu. Ini pendekatan kebudayaan. Sebab rasanya umur 75 tahun itu dalam agama manapun saya kira itu umur-umur yang sebenarnya sudah yang bahkan dianggap bersalah pun kalau uzur ya, itu tidak dicatat lagi dosanya. Kita lihat bagaimana kemudian kontrasnya Ibu Mega dengan gambar sebelumnya. Gambar sebelumnya ketika itu juga kita lihat di TV, dia diputar-putar di mana-mana, di media sosial beredar juga bagaimana Presiden Republik Indonesia dipilih secara konstitusional di hadapan Ibu Mega itu persis kayak apa itu kan menimbulkan protes dari banyak orang. Saya termasuk Bang Karni protes dalam hati. Kenapa?
meskipun saya tiap hari mengkritik Pak Jokowi, tapi rasanya nggak gena deh melihat gambar Pak Jokowi berhadapan-hadapan dengan Ibu Mega di kursinya dan kemudian duduk hampir seperti pesakitan dan dikelilingnya dari inner circle Teguh Umar itu ada Pak Pramono Anung. Ya, apa enggak nikmat itu Pak Prof? Apa enggak nikmat itu? Kita tahu bahwa kemudian itu nggak nyaman buat Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini kan pemain hebat ya Pak. Saya harus mengakui bagaimana dia merespon perlakuan itu dengan menggunakan akar budaya gelembuk Solo. Gelembuk Solo. Gelembuk Solo itu ya memang akhirnya dia berhasil menguasai emosinya dan sekaligus menaklukkan Ibu Mega. Dengan hanya mengatakan, saya tadi ketemu Ibu Mega makin cantik, ya gitu ya, makin cantik dan harismatis. Perempuan mana yang gak tewas digituin? Dan kemudian kita sampai hari ini melihat Ibu Mega lebih banyak mengagumi Pak Jokowi dibandingkan Pak Jokowi. Pak Jokowi cuma 2 kalimat kalau nggak salah. Dia hanya mengatakan bahwa cantik dan harismatis. Saya mencoba membaca ekspresi Ibu Mega, Pak Karni. Kemudian saya perkuat dengan wawancara dengan Bung Ecep Iwan dari ITB, yang ahli semiotika itu. Membaca, sama bacaannya bahwa Ibu Mega kemungkinan besar sedang stres. Tidak bisa mengendalikan diri. Di akhir tulisan saya mengatakan bahwa kalau kemarahannya fokus kepada Ganjar Pranowo, saya mencemaskan cara Ibu Mega itu justru akan mengantar sendiri Ganjar ke istana dan duduk di kursi presiden. Mengulang sejarah hampir 20 tahun lalu ketika Ibu Mega berkonflik dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya Pak SBY memetik keuntungan dari situ. Kira-kira itu aja cuman pendekatan kebudayaan aja Pak Karni, bahwa rasanya kok mestinya seharusnya dengan pencapaian yang luar biasa dari PDIP, Ibu Mega duduk tenang. Cuman masalahnya Ibu Mega ini nampaknya dalam tanda petik juga sedang dihasut-hasut oleh beberapa kader-kader PDIP. Saya melihat Trimedia Penjahitan dalam sebuah di YouTube itu, dan beberapa pernyataan-pernyataan dari banyak kader PDIP itu justru menjerumuskan PDIP. Seolah-olah ini partai tidak demokratis. Padahal namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lahirnya kita tahu Bang Karni. Lahirnya di tengah situasi otoritarisme Orde Baru. Tapi apa yang terjadi di dalam diksi para kader PDIP itu, justru dia kepengen betul tidak ada demokrasi. Kalau mau pokoknya Megawati mengatakan Puan, itu diksinya. Puan harus jadi presiden. Padahal sebenarnya kan Ganjar tidak pernah bicara mau jadi presiden. Ganjar malah membantu PDIP, karena bagaimanapun juga sampai hari ini dia mengatakan dia PDIP, artinya perolehan suara yang didapatkan Ganjar dalam berbagai survei tertinggi ya, salah. Itu kan sebenarnya saya khawatir jangan-jangan sebenarnya ini pola permainan ini cara PDIP bermain itu. Sehingga tetap bertahan itu. Tapi kalau benar kemarahan itu ditujukan kepada Ganjar, itu tadi. Saya baru pertama kali melihat Ibu Mega itu murka di depan publik. Dan hal yang saya sayangkan itu. Yang kita sering Bang Karni lihat tuh Bu Mega cuma menyindir lah berbagai pihak. Pak Prof ya. Terutama pers berkali-kali dia sindir. Terakhir dia menyindir pers itu hanya karena memberitakan katakanlah analisis bahwa ada keretakan hubungan dengan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Sehingga dia mengatakan bahwa wartawan ini tidak memiliki kode etik. Kebetulan saya yang mengawasi pelaksanaan kode etik oleh wartawan. Di situ tidak ada pelanggaran kode etik. Makanya ketika ada wartawan yang bertanya dan kemudian menanggapi Ibu Mega, saya bilang jangan.
Anda yang salah kalau menanggapi orang yang tidak tahu duduk persoalan bagaimana prinsip kerja jurnalisme di sini. Itu saja Bang Kari, terima kasih. Jadi Anda lebih melihat bahwa kemarahan itu ditujukan kepada pribadi Ganjar. Iya Bang Kari, saya nampaknya karena kemudian kan kata-kata kunci yang diucapkan oleh Bu Mega itu tidak ada yang boleh menentukan presiden dari PDIP kecuali ketua umum. Kalau saya melihatnya ada yang ditujukan ke internal mungkin yang tadi, tapi ada juga yang ditujukan di keluar dari internal. Ada ke Pak Jokowi. Dalam gambar sebelumnya kan dia sudah menyelesaikan persoalan dengan Pak Jokowi dengan menyebarkan gambar bagaimana Pak Jokowi menghadap beliau. Saya tulis seperti Perdana Menteri Inggris menghadap Ratu Inggris. Istilah ini masih sangat sopan ternyata. Setelah saya lihat dari media sosial lebih parah lagi itu istilahnya. Tapi saya mengatakan bahwa bagaimana Ibu Mega menunjukkan kepada seluruh publik, seluruh orang yang bermain-main bahwa presiden ini konsisten adalah petugas partai PDIP Perjuangan. Apa Anda tidak melihat bahwa Ibu Mega juga marah kepada partai-partai lain yang kasak kusuk bikin koalisi, ada KIB, ada Merah Putih. Ya tapi tampaknya dia marah sama semua orang. Jadi kan saya menyebutkan kayak banteng terluka, menyeruduk siapa saja yang menghalangi itu. Tapi dua fokusnya memang pada Presiden Jokowi dan Ganjar. Tetapi Pak Jokowi luar biasa yang tersebut di awal tadi. Luar biasa dia menghandle itu persoalan dan dia balik keadaannya. Ya, yang tadi dia pakai akar budaya Jawa itu gelembuk namanya, gelembuk. Bagaimana membuat musuh itu dibanting dengan bertekuk lutut, membanting lawan dengan bobotnya sendiri gitu. Coba dengan kalimatnya Pak. Sekiranya Ruhut sering menggunakan kata itu. Aduh cantiknya, cantik sekali gitu. Iya kan? Bukan ilmu itu dipakai Luhut. Gitu. Oh dipakai Ruhut, karismatis. Itu kan mainannya Ruhut. Rocky Gerung mainannya. Dan siapa perempuan yang tidak terkapar itu dibuat seperti itu? Saya kira hari ini Anda belajar bahasa Jawa satu kata itu ya. Iya, saya tadi googling itu, gelembuk, ketemu. Ya kan? Dan memang luar biasa ya, luar biasa dengan dua kata. Sangat cantik sekali, ini redundant kan sangat cantik sekali. Dan kemudian karismatis. Dan terkapar lah Ibu Mega. Terkapar. Tadi saya baca terakhir, tidak ada lagi yang di atasnya Pak Jokowi. Dia puji setengah mati. Mudah-mudahan itu seterusnya seperti itu Pak. Karena saya kepengen sebenarnya jangan ada pecah-pecah lah. Kita malu itu ya. Elit-elit partai bertengkar aja. Saya betul-betul itu gelisah itu Pak Ruhut. Bisa nggak ambil aja deh itu jabatan, gak usah bertengkar gitu. Karena kita rugi Pak. You ambil jabatan, you pimpin kita, dan you bertengkar. Anak cucu kita apa yang kita sayang, kita mau lindungi gitu. Gitu Bang Kari, terima kasih. Anda semakin bijak saya lihat. Sekarang saya ingin dengar dari Pak Cipta Lesmana. Udah lama gak muncul di ILC. Pengamat politik. Gak diundang ya gak muncul Bung Karni. Saya sedikit berbeda pendapat dengan pendapat Bung Ilham. Saya 1000% mendukung pendapat Bang Karni. Yang mengatakan apakah bukan Megawati ini marah terhadap partai-partai lain? Yes, Ibu Mega marah sekali. Ibu Mega merasa dikepung oleh berbagai partai ini. Kenapa kader saya Anda jambret? Anda calonkanlah kader sendiri. Kok pakai kader saya? Ini kan hasil Rakernas Nasdem. Ya. Bu Mega saya yakin sekali merasa dikepung, ya. Dan arahnya kemana? Semua orang sudah tahu. Ganjar, bangsat Ganjar ini kurang ajar betul-betul ya. Bukan kata Cipta Lesmana. Saya sebagai ahli komunikasi, saya bisa baca apa yang ada di otak Ibu Mega itu. Awas ya, jangan main 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, ya. Tak pecat kamu loh. Waduh. Ini mirip-mirip pidato
Pak Harto waktu hari lahir Kopassus. Ya. Tak gebuk kowe. Bukan, si jantung. Tak gebuk. Nah, kita di komunikasi diajarkan pada saat seseorang berpidato dan mengeluarkan bahasa daerahnya, itu berarti dia sedang bukan marah, sedang gusar. Gusar sekali Bu Mega ini. Perhatikan, itu pidato hari Senin, hari Minggu pagi ada acara olahraga di jalan-jalan. Ya. Banyak ibu-ibu pada joget-joget, Ginanjar ikut di tengah-tengah joget-joget begitu. Nah, itulah yang dikatakan, yang dituding Ganjar ini main gitu loh. Padahal saya kira Ganjar nggak sengaja barangkali. Memang faktanya Ganjar sangat populer pada saat ini, populer gitu ya. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, poin ketiga, saya kira sudah rahasia umum. Dan menurut saya wajar Ibu Mega punya aspirasi, punya ambisi. Yaitu menjadikan putrinya tersayang Puan sebagai presiden yang akan datang atau minimal wakil presiden. Tetapi faktanya Ibu Mega sudah perintahkan kepada kader-kadernya. Jangan ikuti yang dikerjakan oleh teman kita ini Bang Rey ini. Apa tuh? Survei. Jangan. Kita kerja. Survei itu nggak benar semua gitu. Tetapi survei hampir semuanya mengatakan bahwa Ganjar ini makin tinggi. Mohon maaf. Puan ini masih 0, sekian. Aduh. Padahal Ibu kepengen sekali Puan jadi presiden, Puan jadi wakil presiden. Tadinya kan gencar sekali duet Prabowo dengan Puan, ya. Rupanya sudah hampir pasti bubar itu. Prabowo sudah ketemu Cak Imin. Saya mohon maaf, saya menyayangkan. Aduh, Prabowo ratingnya di sini. Anjlok, dia menganjlokkan dirinya ketemu Cak Imin. Aduh. Jadi udah hampir pasti bubar itu. Bubar. Yang pertama kan Prabowo dengan Jokowi. Digosok-gosok oleh Kudori itu. 3 periode. Ngaco. Saya mungkin orang pertama yang hajar habis-habisan itu. Nggak bisa 3 periode. Bagaimana? Saya jelek-jelek begini anggota Komisi Konstitusi MPR saya ini. Gitu ya. Saya hajar terus ya. Rupanya sudah habis itu riwayat. Ya. Meskipun ingin digenjot lagi oleh Luhut CS. Luhut menggulirkan 1 juta, bukan. Saya punya data 100 juta. Data, big data gitu ya. Bohong aja, ngibul aja. Keluarkan dong. Itu orang-orang pinter UI tantang. Ayo keluarkan, mana datanya. Big data 100 juta loh. 80% minta Jokowi 110 ya. Anda lebih hafal daripada profesor. Aduh, saya bilang Luhut. Aduh. Dari mana Anda bisa hitung-hitung 85% mendukung Jokowi untuk 3 periode. Nah, jadi waktu yang joget-joget di jalanan itu pasti mangkel, pasti marah Ibu Megawati. Pas timingnya H+1, besoknya Rakernas pidato, dia muntahkan semua itu. Marah sekali, betul. Bunga betul. Ya, saya juga sering Pak, kalau Megawati di televisi, biasanya saya muncul, saya nonton. Memang emosional. Saya masih ingat waktu itu Hari Pers Nasional di Bali. Mohon maaf, almarhum Ketua OPW siapa itu ya? Tarmanasam. Waktu itu hubungan Presiden Megawati dengan PWI itu paling anjlok sekali. Itu H-3, H-4. Pak Tarman ngomong sama saya, Pak Cipta saya lagi pusing. Kenapa? Sampai sekarang belum ada kepastian. Presiden Megawati hadir tidak gitu ya. Akhirnya hadir juga. Pak Tarman berani juga, dia berani. Di depan Presiden Megawati dihajar lagi.
unek-unek gitu ya. Dan Bu Mega juga kelihatan emosi sekali. Jadi main buka-bukaan di Bali waktu itu, di Bali gitu. Nah itulah temperamental dari Ibu Megawati. Ingat waktu SBY dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober tahun berapa itu ya. Bu Mega nggak mau hadir. 2004 ya. Tidak mau hadir. Itu orang-orang dekatnya ya. Menantu Bung Hatta. Termasuk guru-guru ya. Saya dapat informasi. Bujuk-bujuk kepada Bu Mega. Bu hadirlah Bu. Untuk memperlihatkan ibu ini betul-betul seorang negarawan. Dia tidak mau hadir. Tidak mau hadir ya. Pada hari itu dia katanya di taman. Di taman dia potongin rumput. Dia dendam sekali dengan SBY itu. SBY dianggap pengkhianat. Karena berkali-kali ditanya. Semua dipanggilin. Yusril dipanggil ya. Yang Wapres, kemudian Wapres dipanggil semua. Mas gimana Mas mau maju Mas? Jawabannya sama semua. Ini bagaimana Bu? Saya sebetulnya nggak mau maju. Kader saya desak saya maju. Ya. Giliran SBY ditanya, gimana Mas? Saya belum pernah terpikirkan untuk maju, kata SBY. Begitu santun sekali karena saya sibuk gitu ya. Apa yang terjadi? 1 hari sebelum hari kampanye, SBY lompat di Banyuwangi, di panggung. Brek, langsung kampanye di sana. Jelas sekali, SBY berbohong. Pada waktu dia mengatakan kepada ibu, saya tidak pernah terpikirkan Bu. Nah, marah. Sampai sekarang kan masih begitu lagi. Nah, saya sependapat dengan Bung Ilham. Seorang negarawan tidak boleh terlalu gusar begitu, ya. Dia tetap harus tahan. Bagaimanapun situasinya. Nah, satu lagi yang saya mau ulangi yang itu lagi, Bung Karni, bahwa Bu Mega betul-betul merasa dikepung saat ini. Semua bikin koalisi semua itu koalisi. Yang paling celakanya lagi koalisi nggak punya calon presiden sendiri. Nanti Ganjar lagi dijambret lagi, ya. Terus gubernur kita yang sangat populer dijambret lagi. Nah itulah situasi politik Indonesia ini yang memang lucu. Biasanya partai A mencalonkan kader dari partai A, partai C dari partai C. Ya. Masa dicomot, dijambret kader dari partai lain. Itu bikin kesel tuh Bung Ilham. Itu Pak Karni dari saya. Baik, Prof. Politik itu adalah perang tanpa pertumpahan darah. Perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Mau cetung, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dalam politik itu antara hujan dan panas itu cepat sekali berganti. Kata Giuliano Andreotti, Perdana Menteri Italia yang ke-41. Sekarang kita lanjutkan dengan melihat bagian lain dari pidato Ibu Mega kemarin. Loh. Jadi sudah terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama
anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan saya pikir kopi iki rupane. Maaf. Tapi bukan apa. Maksud saya manusia Indonesia ini kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kan harus kan berpadu. Itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan, tapi juga dari apa ya itu tadi rekayasa genetika itu loh. Kita cari-cari gitu. Maaf ya, sekarang dari Papua ya. Papua itu kan hitam-hitam ya. Iya, tapi maksud saya begini. Waktu permulaan saya ke Papua, saya mikir, lah kok aku dewean yo. Makanya waktu kemarin saya bergurau dengan Pak Wempi. Kalau sama Pak Wempi deket, nah itu dia ada kopi susu. Itu kan benar. Tapi sudah banyak loh sekarang yang mulai apa blending, jadi Indonesia banget. Ya, betul. Rambutnya keriting karena kan Papua itu pesisirannya itu kan banyak pendatang. Pemirsa, barusan kita lihat Ibu Mega dari marah bisa kembali tertawa setelah ngomong soal tukang bakso. Dan hari ini ada yang bagus juga. Ganjar Pranowo disuruh membacakan rekomendasi dari Rakernas, rekomendasi di Rakernas. Rekomendasi itu adalah bahwa Ibu Mega yang berhak, satu-satunya yang berhak menentukan calon presiden. Dan Ganjar sendiri disuruh baca itu. Mungkin Ganjar mulai insaf juga kali. Sekarang saya ingin dari Pak Ray Rangkuti, pengamat politik. Sebetulnya enaknya mendengar Adiana Pitupulu dulu ini. Supaya kita mengerti sebetulnya situasi batinnya di PDIP itu Nanti pasca. Giliran dia, kalau ada ide lagi boleh ngomong. Itu. Soalnya apa yang mau saya sampaikan kurang lebih sama dengan narasumber yang sebelumnya ya. Memang kita agak terkejut kali ini melihat Ibu Mega dengan sangat terbuka ya, memperlihatkan kegusaran lah yang luar biasa. Meskipun sebetulnya bukan kali pertama ya. Kita ingat juga dulu waktu mau mencalonkan Pak Jokowi juga hal yang sama dengan situasi yang berbeda juga berulang kali disampaikan oleh Ibu Mega. Misalnya dengan mengatakan ya saya belum pikirkan gitu ya. Macam-macam lah argumennya saat itu untuk kemudian pada akhirnya setelah begitu banyak desakan publik agar PDI Perjuangan mencalonkan Pak Jokowi, lalu diputuskan Pak Jokowi lah sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Tapi kita ingat betul masih ada juga saat itu situasi yang seperti memperlihatkan penolakan akan munculnya Jokowi sebagai calon presiden gitu. Nah cuma intonasinya memang agak berbeda jika dibandingkan dengan situasi yang sampai sekarang. Saya kira ada dua hal yang menyebabkan intonasi itu berbeda ketika Ibu Mega juga memperlihatkan wajah yang agak menolak ya pencalonan Pak Jokowi pada 2014 yang lalu gitu ya. Pertama ya situasi internal. Ini ada Ibu Puan yang memang mungkin dalam bacaan orang-orang di internal PDI dan juga mungkin termasuk Ibu sudah lebih dari cukup matang untuk dicalonkan sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Dari aspek pengalaman, usia, karir, ya karena Ibu Mega juga menyebut ya karir Ibu Puan di dalam pidato itu dengan perasaan bangga pencapaian karir dari Ibu Puan saat itu gitu ya. Jadi melihat pertimbangan itu memang mungkin
Ibu Mega merasa bahwa inilah waktu yang tepat ya, kalaupun ya kita mau mendorong katakanlah misalnya Ibu Puan dalam hal ini sebagai calon presiden ataupun wakil presiden gitu. Jadi ada suasana internal yang memungkinkan Ibu Mega memperlihatkan apa yang saya sebut sebagai intonasi yang berbeda dari apa yang pernah juga dilakukan oleh Ibu Mega terhadap Pak Jokowi 2014 yang lalu gitu. Nah yang kedua menurut saya tentu saja bacaannya terhadap regenerasi politik. Nah regenerasi politik ini bukan hanya berkaitan dengan soal calon presiden wakil presiden, tetapi menurut saya juga berkaitan dengan calon siapa yang akan menguasai partai ini pasca Ibu Mega. Jadi ini penting sekali. Jadi ada dua desakan sekaligus mungkin ya yang menghimpit Ibu Mega sehingga sikapnya kelihatan intonasinya jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya pada 2014 yang lalu. Mungkin 2014 yang lalu itu ya Ibu Mega masih bisa full pegang ini partai. Tapi kita nggak bisa menduga 2024 ke depan siapa yang akan megang partai gitu. Pada saat yang bersamaan muncul ya regenerasi politik di dalam lingkaran PDI Perjuangan sendiri yang sebetulnya juga punya potensi yang cukup kuat ya mengintervensi perjalanan masa depan PDI Perjuangan juga gitu. Setidaknya ada pada Jokowi. Jokowi sudah menancapkan dua bibit kadernya kira-kira gitu ya. Satu di Solo, satu di Medan gitu ya. Ini kalau Ganjar nanti dilepas lagi misalnya sebagai calon presiden, kalau ia bisa jadi PDI Perjuangan, tambah kekuatan baru lagi di internal PDI Perjuangan di luar terah Ibu Mega atau di luar Pak Karno gitu. Jadi memang agak berat pertimbangan-pertimbangannya berbanding dengan 2014 yang lalu. 2014 yang lalu kalaupun misalnya Pak Jokowi kita lepas, ya partai ini tetap di bawah kontrol Ibu Mega gitu. Tapi nggak ada yang bisa jamin 2024 akan terjadi seperti itu. Sementara pengaruh katakanlah Ibu Puan, katakanlah Prananda misalnya, tidak sehebat tentu saja Ibu Mega ya terhadap partai politik, terhadap PDI Perjuangan sendiri. Jadi ada dua di sini. Pertama adalah makronya yaitu presiden dan wakil presiden. Siapa dari terah Soekarno yang akan disusul, mengingat juga kadernya Ibu Puan ini juga matang dalam pengertian yang kita sebutnya itu tadi. Yang kedua juga siapa yang akan membawa ya PDI Perjuangan sebagai partai di masa yang akan datang pasca Ibu Mega, katakanlah begitu gitu. Nah mungkin situasi ini yang membuat intonasi Ibu Mega sedikit agak lebih tinggi dibandingkan seperti yang saya sebutkan tadi pada penolakannya 2014 yang lalu gitu. Meskipun tentu saja ya ada tiga titik kan jadi fokus kita pada pidato Ibu Mega itu. Pertama adalah soal kegusarannya kepada kader yang dianggap bermain di dua kaki gitu. Kita nggak tahu siapa yang dimaksud oleh beliau gitu. Sebab meskipun secara umum kita menafsirkan itu kepada Pak Ganjar gitu, tetapi kan bukan satu-satunya Pak Ganjar di internal PDI Perjuangan yang mencuri perhatian publik demi karir politiknya gitu. Bukan belelo. Ini yang saya mau katakan dulu. Jadi bukan hanya Pak Ganjar yang mencuri panggung, katakan begitu ya, bukan mencuri ya, mengambil panggung untuk mempopulerkan dirinya demi karir politiknya. Ibu Puan juga melakukan hal yang sama. Kan spanduk baliho di mana-mana juga dibuat oleh Ibu Puan gitu ya. Ini yang saya mau katakan. Kalau kita sebut itu kepada Ganjar, mengapa hal yang sama kita tidak sebut kepada Ibu Puan? Dua-duanya melakukan mengambil panggung ya untuk mempopulerkan dirinya demi karir politiknya. Gitu. Nah, oleh karena itu kalaupun sekarang kita mengatakan seolah-olah pidato itu ditujukan kepada Ganjar karena situasi yang kita bangun itu. Padahal mestinya dengan bahasa yang seperti itu, toh Ibu Puan juga melakukan yang sama dengan membuat spanduk di mana-mana, baliho di mana-mana ya. Bahkan suasananya dibangun sedemikian rupa bahwa seolah-olah ya Ganjar bukan lagi bagian besar dari keluarga besar PDI Perjuangan seolah-olah ya. Pada faktanya sekarang diberi kesempatan lagi untuk membacakan hasil rakesna macam-macam dan seterusnya itu. Itu perhatian pertama. Perhatian yang kedua yang baru tadi ditayangkan itu adalah soal jangan bakso ya, jangan ngambil seperti bakso dan juga kawan-kawan dari Papua yang menurut saya menghilangkan jati diri PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik ya. Partai wong cilik itu ya
asosiasinya ada di pedagang bakso, ya ada di UMKM, macam-macam dan seterusnya gitu ya. Jadi sebetulnya pada tingkat tertentu kalau kita tarik lebih tinggi lagi, jangan-jangan sebetulnya slogan apa namanya itu ya, apa yang seringkali diidentifikasi PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik itu hanya sebagai jargon atau slogan yang sebetulnya nggak menancap itu di dalam kesadaran internal mereka maupun hati mereka dulu, dalam keyakinan mereka. Pada kenyataannya keyakinan para elit di lingkungan setidaknya yang diperlihatkan oleh Ibu Mega itu, ya mereka adalah kelas sosial tertentu yang berbeda dengan apa yang mereka sebut sebagai wong cilik itu, gitu ya. Sehingga itu yang ketiga tentu kritiknya terhadap partai-partai yang belum apa-apa sudah bangun koalisi, ya kan kira-kira. Toh ya partai-partai yang bangun koalisi ini kan memang nggak bisa mencalonkan calon presidennya sendiri. Kalau ia bisa mencalonkan calon presidennya sendiri, saya kira mereka juga seperti PDI Perjuangan, acuh tak acuh, butuh tak butuh pada koalisi. Tapi kan seperti Nasdem, ya jelas dia tidak harus cari orang untuk mencalonkan calon presiden gitu ya. Kemudian PKS ya, ada juga P3, Golkar. Ini partai-partai yang nggak bisa mencalonkan calon presiden kecuali ia berkoalisi. Jadi sangat bagus kalau memang mereka membangunnya dari sekarang. Beda dengan PDI. PDI kan memang tidak dia cukup dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu sebetulnya PDI akan diincar banyak orang, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu ya dia biasalah menunggu dan seterusnya itu. Tapi kritik itu menurut saya kurang tepat disampaikan kepada partai yang memang nggak bisa melakukan apapun kecuali ya mereka harus melakukan koalisi dengan partai-partai yang lain dalam konteks mencalonkan calon presiden wakil presiden gitu. Nah, 3 titik ini yang menurut saya jadi perhatian kita dari pidato Ibu Mega di Rakernas itu, dan 3 titik ini juga lah yang membuat substansi, mungkin kalaupun ada yang disebut substansi dalam pidato Ibu Mega itu agak terlupakan di dalam Rakernas itu gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu menurut saya lebih karena persoalan yang sangat mendesak di internal partai politik, bukan hanya berkaitan dengan siapa penerus terah dari Soekarno Hatta di jajaran politik nasional, tapi juga berkaitan dengan siapa yang akan menguasai PDI Perjuangan pasca 2024. Kalau misalnya, ya, bayangan saya nih Pak Garni, tidak ada terah Soekarno yang berada di eksekutif legislatif 2024, saya kira agak mengkhawatirkan bagi keluarga Ibu Mega dalam dalam lanskap politik nasional kita. Kalau tidak ada itu. Jadi misalnya nggak ada keluarga Pak Harto yang masuk, Pak Karno yang masuk dalam eksekutif di jajaran tentu saja paling topnya, tidak ada yang masuk di legislatif di jajaran yang paling topnya, nah, itu agak mengkhawatirkan 2024 nasib PDI Perjuangan. Sementara pada saat yang bersamaan di internal PDI Perjuangan sendiri muncul ya kelompok-kelompok tertentu yang membangun basisnya sendiri. Sebut saja Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi nah sekarang sudah membangun terah tersendiri, dinasti tersendiri, yang boleh jadi itu juga ancaman bagi terah Soekarno di masa yang akan datang, apalagi kalau muncul lagi tokoh lain seperti Ganjar dari PDI Perjuangan, dan ia masuk ke dalam PDI Perjuangan, artinya bukan hanya Ibu Mega satu-satunya tokoh di PDI Perjuangan pasca 2024, bisa Pak Jokowi, bisa Pak Ganjar, kalau Ganjar dikasih kursi ini oleh PDI Perjuangan, dan bisa juga tokoh-tokoh yang lain. Makin ribet bagi Ibu Mega untuk melihat masa depan, apakah terah Soekarno akan tetap bisa lanjut dalam lanskap politik nasional atau akan menyusut pasca 2024 yang akan datang. Baik, menarik. Sekarang saya mau dengar dari bekas anggota DPR yang dari Demokrat, tapi sekarang katanya udah nyebrang ke PDIP, Ruth Sitompul. Terima kasih Bang Karni, teman-teman yang saya hormati dan penonton setia ILC yang sekarang di YouTube. Sekali lagi saya mohon maaf karena kami, Pak Adian, saya dan semua kami keluarga besar PDI Perjuangan, kami sangat menghormati Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri. Adapun tadi apa yang dikatakan abang saya, Pak Jainal Bintang,
begitu juga Profesor, ya. Ini tokoh-tokoh yang saya hormati dan nanti teman-teman lain juga, begitu juga tadi Sili saya sudah berbicara. Mengenai apa yang dikatakan Ibu Mega, itu semua kesepakatan kami waktu di Bali. Itu tegas di sana berbicara karena Ibu Mega itu selalu melihat jauh. Dan beliau selalu mengalir di dalam berpolitik. Tadi juga sudah disinggung bagaimana 2014 nyatanya Pak Joko Widodo. Padahal beliau juga masuk, ya. Beliau pada waktu itu 3 besar. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Mega di dalam nominasinya. Tapi Ibu Mega ini yang saya katakan, beliau itu negarawan. Beliau sudah merasakan bagaimana manis pahitnya politik. Karena itu seperti yang kami semua sepakat. Terus terang saja apa yang terjadi di Raker kemarin, kami semua anak-anaknya, kami anak-anak Ibu Mega, kami bisa menerima. Ya, karena sudah kesepakatan. Karena itu semua kami selalu ada jargon kami tegak lurus kepada Ibu Mega. Begitu juga kan politik last minute. Kita semua mengetahui ada tragedi dunia termasuk tragedi nasional yaitu COVID-19. Jadi hasil Raker juga kemarin tadi ditutup jam 5 sore kita belum ada mengatakan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden. Karena kami sudah sepakat. Apa nanti yang diputuskan Ibu Mega, itu yang akan kami dukung. Jadi sekarang kami juga belum ada siapa. Yang tahu hanya Tuhan dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Hanya itu yang tahu. Ini perlu saya garis bawahi. Tapi permohonan maaf saya kepada para pengamat, senior-senior saya, Ibu sebenarnya tidak marah. Ya, itulah Ibu Megawati, dia seorang ibu. Sorga di telapak kaki ibu. Ya. Beliau itu kan kita bisa lihat, walaupun ngomongnya keras begitu, ada guyon, ya, tadi cerita mengenai tukang bakso, mengenai sahabat-sahabat kita di Papua, tapi itu semua jujur saja tidak ada maksud hal-hal yang mungkin membuat ada yang salah penafsiran. Maksud beliau baik, nyatanya singgung tukang bakso. Tadi penutupan di Lenteng Agung, kita semua makan bakso, ya, bersama tukang-tukang bakso. Jadi nggak ada masalah. Itu ya? sengaja dipesan. Hah? Tukang bakso sengaja dipesan. 3 hari itu juga saya malam datang, saya sama Pak Adian kami dari daring, ya, makan bakso juga. Sebelum Ibu ngomong tukang bakso itu kita makan bakso juga. Jadi karena Bang Karni menyinggung saya di Demokrat sebelumnya, Pak SBY juga, waduh kalau rapat di Cikeas dulu saya waktu masih di sana kerjanya makan bakso terus, ya, makan nasi goreng. Teguh Umar juga Ibu Mega yang masak nasi gorengnya kan. Jadi ya itulah politik. Jadi saya katakan tadi benar sekali Perdana Menteri Italia apa yang disitir oleh senior saya Bang Karni Ilyas. Politik itu kita tahu kan sebentar saja plak. Kalau mau membalik tangan apapun bisa terjadi. Jadi saya mohon karena tragedi nasional dan juga tragedi dunia masalah COVID ini kita tahu Presiden kita Pak Joko Widodo bersama para pembantunya sedemikian bekerja keras 2 tahun lebih hampir 3 tahun. Jadi Ibu juga maunya jabatan Pak Joko Widodo yang masih 2,5 tahun ini ya mbok ocoh ke susu kata orang Jawa. Gak usah kita mendahului dulu biar kita fokus. Bahkan kami kader-kadernya disuruh turun ke bawah. Pendampingan kepada rakyat. Ya, karena rakyat kita kan yang mengalami ini semua. Disinilah jangan nanti apalagi ada koalisi besar pada waktu itu. Partai-partai yang sekarang sudah ada 3 calon. Saya bisa kebayang itu. Kebayang aku kader Nasdem yang ada di pemerintahan. Kader Nasdem yang ada di
pemerintahan kader partai-partai lain. Saya rasa nggak nyenyak tidur juga nih, gawat juga nih, ngeri, bisa masuk barang tuh kan begitu, ya. Maksud saya jangan-jangan mau ada lagi reshuffle nanti kan begitu, ya. Tapi tidak, percayalah, ya maksud ibu kami tercinta ini baik mengingatkan kita semua, kita fokus dulu tolonglah. Ekonomi dunia, ekonomi kita juga sekarang bagaimana, biar benar-benar kita mendukung pemerintah. Itu yang saya lihat. Tidak ada lain Bang Karni dan kawan-kawan semua. Ibu Mega itu sangat enak, sangat mengalir. Kami anak-anaknya dia ngomong gitu, kita semua bisa menerima. Dan saya mohon gak usah kita misalnya kaitan dengan tukang bakso, Papua dan lain sebagainya. Kami partai nasionalis. Kita semua satu pandang. Wawasan Nusantara dari Sabang sampai Papua. Jadi marilah melihat suasana ini kita hormati. Kita hormati seperti yang dikatakan pengamat partai-partai lain. Mereka sudah mulai saling mengusung. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kami juga berterima kasih ya. Kita bisa lihat rame. Ibu juga menyinggung itu seolah-olah. Nah ini kan dari luar juga kan. Ketidakakraban antara ibu dan anaknya Pak Joko Widodo. Nyatanya akrab sekali. Bahkan seperti dikatakan abang saya kan. Wah ibu tambah cantik. Ya, jadi Pak Jokowi kan anaknya kan ngomong begitu. Jadi memang kita akrab Bang, nggak usah khawatir. Biarlah ini semua berlalu. Saya tetap mengajak kita semua, marilah dengan semangat kebersamaan. Kalau kami di partai PDI Perjuangan, semangat kebersamaan itu yang kami jaga. Jadi kami sekarang memang membantu pemerintah, kita turun ke bawah. Seperti sahabat saya nanti kasih komentar Pak Adian Apitupulu, ini toko di Jawa Barat, ya. Pendampingan kepada rakyat turun ke bawah. Kami juga mengajak kita semua, ya, karena apapun nantinya suara rakyat, suara Tuhan. Terima kasih Bang Karni. Masih kayak Ruhut yang dulu. Yang ketika duduk di sini mewakili Nasdem, Demokrat. Beda nama aja ya. Beda nama aja ya. Beda baju aja. Beda tokoh yang diusung aja. Itu kata Andreotti tadi. Dalam politik itu musim panas dan musim hujan itu cepat sekali berganti. Sekarang giliran saya mau dengar dari Partai Nasdem. Pak Effendi Query. Terima kasih Bang Karni, Bapak-bapak semua, dan seluruh pemirsa di mana saja berada. Apa yang perlu ditanggapi ini Bang Karni? Tadi rasa-rasa aja, atau kalau kita amati pidatonya itu tidak hanya ditujukan ke internal. Baik. Tapi juga ke eksternal. Iya. Lebih khusus lagi mungkin Nasdem. Karena ada istilah, kok saya dibilang sombong, partai saya dibilang sombong. Lah siapa yang bilang sombong? Kita semua tahu. Baik. Pertama terkait dengan tampilan Ibu Mega yang luar biasa. Ibu benernya. Ibu yang di depannya, kiri kanannya diperlakukan dan sekaligus memposisikan. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ruhut tadi, memposisikan sebagai anaknya. Jadi kalau anak sama ibu ya kapan saja kalau tidak benar atau dianggap tidak benar oleh orang tuanya ya dimarahi. Dimarahi di mana saja tergantung ibunya. Saya kira saya ingin melihat dari sisi itu. Jadi itu tanda kasih sayangnya Ibu Mega kepada anak-anaknya. Istilah manuver muncul, mungkin Ibu kurang suka anak-anaknya bermanuver sendiri atau dijadikan manuver orang lain. Mungkin gak suka dan itu saya anggap wajar aja.
Itu wajar. Karena itu tadi hubungannya sudah seperti keluarga besar. Jadi hubungannya bukan hanya kepentingan politik, bukan hanya fungsi-fungsi politik, tapi juga mungkin sudah masuk pada ranah keluarga. Jadi sudah masuk pada emosi dan hati. Nah, itu hubungannya udah sangat dalam. Sebuah partai yang dibangun bukan hanya dalam konteks struktur, kultur, fungsi-fungsi politik, membuat kebijakan politik, diskusi isu-isu strategis, tapi sudah masuk pada ranah hati, emosi, itu saya kira luar biasa. Dan saya kira semua partai ingin membangun kultur yang sudah masuk ke dalam seperti itu. Itulah kemudian tanda menjadi partai yang kuat. Dan Ibu Mega mencerminkan ibu yang semua kader-kadernya sudah dianggap anaknya. Jadi itu saya mau melihat dari sisi itu. Itu menurut saya oke. Begitu juga Pak Jokowi. Media sosial melihat kok diperlakukan seperti itu presiden. Begitu Pak Jokowi masuk di lingkungan PDIP itu sudah tidak lagi sepenuhnya sebagai presiden. Memang melekat presiden tapi juga sekaligus melekat sebagai kader PDIP. Melekat sebagai itu tadi hubungan keluarga dengan Ibu Mega. Ibu. Maka dipanggil adik. Dipanggil nak Pak adik. Adik ya. Ya karena mungkin di dalam keluarga ya bisa dipanggil adik juga. Tapi konteks kekeluargaannya itu yang saya kira ditampilkan. Mbak Puan moto-moto mau video itu saya kira juga konteksnya keluarga. Ini sudah tidak lagi di sini tuh fungsi-fungsi pejabat, fungsi-fungsi kaitannya dengan protokoler kenegaraan, tapi itu sudah masuk pada fungsi-fungsi keluarga. Jadi saya melihatnya seperti itu, sehingga menurut saya itu nggak ada masalah. Itu oke, itu bagus sekali. Nah, dalam konteks luar, dalam konteks Ibu Mega saya nggak tahu kaitannya dengan Nasdem. Pak Surya tidak menyebutkan siapa yang sombong, partai mana yang sombong, nggak menyebut secara. Saya ingin menyampaikan bahwa manuver partai politik seperti yang disampaikan oleh Bung Roy, saya kira logis, wajar, ya, logis, wajar, dan memang sudah seharusnya partai politik menangkap aspirasi rakyat akhir-akhir ini apalagi terkait soal siapa calon pemimpin yang akan datang pasca Jokowi. Nasdem punya pikiran. Pertama, Nasdem itu kebijakannya harus selalu paralel dengan publik. Pendekatan yang pertama adalah political science. Jadi political science dalam konteks perilaku masyarakat. Masyarakat itu menghendaki siapa untuk ke depan. Calon pemimpin masa depan. Di sini Nasdem tidak melihat apakah itu kader partai lain atau kader sendiri atau dari birokrasi atau dari mana. Kami memang di satu sisi sadar partai ini baru 10 tahun, bahkan mungkin belum. Di sisi lain ini yang kita rekrut itu bukan untuk pimpinan Nasdem. Bukan menjambret orang lain, kader lain untuk memimpin Nasdem, tidak. Kata Profesor tadi itu menjambret, ya, tidak. Kita merekrut, memberi kesempatan, memberi apresiasi kepada putra-putri bangsa yang terbaik, yang menurut rakyat terbaik, menurut pendekatan political science tadi, yaitu survei. Siapa yang oh itu unggul. Ganjar unggul, Anies unggul. Ya, itulah yang kemudian ditampilkan. Oh ini. Dan ini untuk pemimpin bangsa, bukan untuk memimpin Nasdem. Jadi bukan untuk kepentingan Nasdem. Jokowi dulu awal-awal ketika belum apa-apa, Nasdem langsung memberi periode pertama, dukung Jokowi.
tanpa transaksi, tanpa babi-bu, minta kursi berapa. Adapun setelah itu dikasih kursi itu biasa, logis, itu biasa dalam politik ya. Tapi proses komunikasi itu basicnya adalah kepentingan nasional, basicnya adalah kepentingan negara bangsa ini, bukan pada dapat apa, uang berapa, kursi berapa, bukan itu. Meskipun berikutnya dapat kursi, itu konsekuensi logis saja. Orang kalau bekerja ya dapat rezeki, kan begitu aja. Jadi itu nggak usah di ini. Nah, oleh karena itu maka kaitannya dengan Ibu Mega marah keluar, saya tidak tahu dialamatkan kepada siapa, tetapi kalau dikaitkan dengan dialamatkan kepada partai-partai di luar PDIP, saya kira enggak lah, itu mungkin perasaan kita aja. Beliau marah keluar. Karena secara undang-undang boleh. Secara kepartaian logis. Partai politik ya apalagi misalnya Nasdem masih baru dan belum menjadi partai pemenang, ya kan harus berusaha yang melakukan berbagai langkah manuver untuk dapat simpati publik yang ujungnya bisa mengalahkan PDIP, kan juga boleh. Ya mimpi lah, ya kan, masa nggak boleh mimpi? Kan boleh kita mimpi mengalahkan PDIP, nggak tahu 2024 apa 2000 berapa begitu kan, mimpi. Nah, penggalangan untuk memberi kepercayaan kepada publik yang itu manuvernya paralel dengan keinginan publik, terutama dalam konteks rekrutmen kepemimpinan nasional, maka itu kami lakukan. Jadi menanam kebaikan kepada publik. Oh, hasil survei ini bagus, kemudian kita ambil. Ketika kita ngambil tidak langsung nyomot, vita kompli, tidak, semua kita hubungi. Oh enggak? Oke, ada komunikasi karena kami juga punya etika, ya. Tidak vita kompli. Adapun kemudian ujungnya misalnya seperti Mas Ganjar nggak mau kemudian diusulkan PDIP, ya nggak ada masalah itu. Ini terbuka lah ya. Kita ini harus inklusif, jangan eksklusif. Untuk kepentingan nasional kita harus inklusif. Dan kita dikritik. Siapa saja itu juga harus terbuka, tidak boleh. Ya kalau bisa nggak boleh marah lah ya. Karena ketika kita ya keluarga, kita anggap kalau ini kita tarik ke lebih nasional, kita ini satu keluarga besar nasional kan gitu kan. Jadi kalau sesekali dimarahi Bu Mega ya harus kita pahami, kita maklumi gitu. Begitu Bang Karni. Yang lain lagi apa? Saya kira cukup ya. Oh ya Pak Karni, satu lagi. Kita ingin ke depan ini antar berapapun pasangannya. Saya kira elit politik harus menjadi suri tauladan, menjadi uswatun hasanah, itulah menurut orang pondok. Cermin perilakunya itu harus baik, harus komunikasinya harus baik. Jangan inilah berantem di publik lah ya. Hah? Jadi harus baik-baik aja semuanya komunikasi. Meskipun pilihannya beda-beda. Misalnya ini milih A. Ya kita kompetisi lah. Kompetisi dalam konteks pikiran, dalam konteks program, dalam konteks aksi-aksi untuk kepentingan masyarakat, dalam konteks kebijakan publik yang terbaik untuk rakyat. Saya kira itu. Terima kasih Bang Karni. Baik. Pemirsa, salah satu yang menyebabkan rakyat itu benci politik adalah karena objektivitas para politisi tidak pernah mengenai kebenaran. Pemilu dan kekuasaanlah objektivitas dari politisi. Kata Carl Thomas, kolumnis dan pengarang Amerika. Kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang saya minta dari Adian Napitupulu untuk menanggapi semua pembicara yang lain tadi. Ya, terima kasih Bang Karni dan semuanya. Terima kasih untuk seluruh komentar-komentarnya yang menurut saya sudah lari dari konteks diskusi kita malam ini. Konteks diskusi kita malam ini itu membahas, berbicara tentang pidato Ketua Umum yang harusnya tidak 2 menit, 3 menit, tapi kita putar ulang dari awal sampai akhir. Tapi yang kita bahas tidak, yang kita bahas gestur Presiden. Yang kita bahas perasaan masing-masing orang melihat pernyataan demi pernyataan dan gestur Presiden dan bagaimana politik kita ke depan. Saya jadi ingat apa yang disampaikan abang-abang saya yang terhormat ini yang menurut saya menyerang Ketua Umum kami dalam pernyataan-pernyataan terbuka. Apakah kita marah? Enggak. Dulu 96 ketika Ketua Umumnya saat itu versi Orde Baru Suryadi, versi Kongres kita Ibu Megawati, PD Perjuangan pernah diserang habis-habisan. Dan menurut saya PD Perjuangan adalah satu-satunya partai di Indonesia yang pernah mengalami itu. Untuk partai-partai lain yang belum dan tidak mengalami itu, bersyukurlah karena itu hanya dialami PD Perjuangan. Ada sekian banyak orang meninggal, sampai sekarang tidak ditemukan. Tapi kemudian sebagai partai, sebagai ketua umum, kita coba mengambil pilihan untuk kemudian dikatakan orang forgive but not forgot. Memaafkan tapi tidak melupakan. Itu kebesaran jiwa ketua umum kami yang mungkin belum tentu dimiliki ketua umum partai yang lain ketika mengalami peristiwa yang sama. Oke, kalau kemudian hari ini banyak yang lebih menyerang Megawatinya sebagai pribadi, sebagai ketua umum. Bentar. Saya mau ralat, tidak ada yang menyerang loh. Tadi saya mulai dengan mengatakan menyayangkan. Saya mengambil posisi sebagai anak juga kepada Ibu Mega. Abang, ya. Abang yang terhormat, saya juga tidak disebut abang. Jadi abang tidak perlu membela diri ketika tidak diserang. Oke? Kalaupun itu terjadi, kita marah? Tidak. Kenapa? Saya percaya kalau Bang Karni suka mengutip perkataan orang, ada juga perkataan yang menarik menurut saya. Orang yang berpikir besar akan bercerita tentang ide. Orang yang berpikir menengah bercerita tentang peristiwa. Orang yang berpikir kerdil bercerita tentang orang lain. Ngomongin orang lain. Kita ngomongin siapa? Kenapa kita bicara tentang pidato ketua umum kami terkait Papua, lalu dipelintir sedemikian rupa? Kenapa kita tidak lupakan bahwa Ibu Megawati satu-satunya presiden yang minta maaf secara terbuka dalam pidato pertamanya di parlemen tahun 2001 terhadap kekerasan di Aceh dan di Papua. Kita lupa itu. Kita lupa itu atau sengaja melupakannya untuk kepentingan 2024. Ada tidak presiden lain seberani itu? Dalam pidato di parlemen, dia minta maaf atas kekerasan masa lalu yang dilakukan oleh negara. Itu bukti kebesaran jiwa ketua umum kita. Lalu kemudian ada yang berbicara tentang gestur presiden. Loh, kita ini jadi pengamat gestur apa? Memangnya siapa pakar gestur di kita di sini? Yang kemudian gestur ini berarti begini, sedih terhadap, saya lebih setuju yang dibilang oleh Bang Effendi Hoiri. Loh, kalau kemudian cara berbicara, cara duduknya presiden terhadap Ibu Megawati seperti itu, apa masalahnya? Kenapa itu jadi persoalan? Saya tidak melihat ada persoalan di situ. Justru saya berpikir bahwa itu kerendahan hati presiden, kerendahan hati ketua umum kita berbicara dalam ruangan yang sangat sederhana. Yang mungkin saja orang bicara berpikir mungkin harusnya ruangan yang dihadiri oleh presiden tidak sesederhana itu. Harusnya ruangan ketua umum tidak sesederhana itu. Kenapa yang kita bicarakan gesturnya bukan kesederhanaan ruangan itu? Sebagai partai yang memenangkan pemilu 2 kali, mungkin bagi orang itu ruangan yang tidak pantas kesederhanaan seperti itu. Kenapa tidak dari sisi itu kita bicara?
kursi yang sederhana, meja sederhana, tanpa perabotan yang mewah. Gestur presiden duduk santai ketika kemudian Mbak Puan ngambil video dia dada-dada. Bukan, sebentar. Ray. Kenapa tidak itu yang kita bicarakan? Kenapa cara duduknya? Kenapa bahwa kemudian tidak gestur yang lain? Artinya bahwa, enggak dong, artinya bahwa kita tidak fair. Kita mengambil gestur yang kita anggap menguntungkan pendapat kita. Jadi kita sudah membuat pendapat sebelum melihat peristiwanya. Sebelum menyimpulkan peristiwanya kita sudah punya pendapat duluan. Kenapa tidak dada-dadanya yang kita bicara bahwa semuanya fine-fine saja? Kenapa tidak cara duduk senior-senior di kita DPP lain yang santai dan sebagainya? Kenapa tidak gestur itu yang kita bahas? Kenapa tidak kesederhanaan ruangan yang kita tidak bahas? Karena kita mau membahas apa yang kita inginkan. Kenapa? Agar PDI Perjuangan turun mungkin perolehan suaranya. Boleh sebagai insan politik siapapun bisa melakukan hal seperti itu, tidak masalah. Tapi percayalah, itu tidak akan pernah mampu menghancurkan PDI Perjuangan. Ya. Kalau kemudian kita mau membandingkan misalnya abang kita dengan proses perjalanan hidup Ibu Megawati, nggak ada apa-apanya. Belum tentu kalau kemudian salah satu dari kita mengalami peristiwa 27 Juli kita akan setegar dia. Belum tentu kita akan setegar dia meminta maaf atas kesalahan negara yang masa lalu ketika dia menjadi presiden tahun 2001. Belum tentu loh. Dan semua kebesaran jiwa itu lalu kemudian seolah-olah mau kita kerdilkan hanya dengan gestur presiden. Kalau kemudian dia berbicara tentang jangan berkhianat, memangnya ada dari kita di sini yang setuju pengkhianatan? Menurut saya yang mengatakan, kalau Ibu Megawati katakan jangan main dua kaki, memangnya dari kita di sini ada yang setuju untuk main dua kaki? Kalau dia katakan jangan tiga kaki, memangnya ada dari kita di sini yang setuju main tiga kaki? Menurut saya itu bukan cuma ucapan bagi Ibu Megawati, itu keinginan kita masing-masing di sini. Jangan berkhianat ya, jangan main dua kaki ya Rey, ya sama. Lalu diucapkan di hadapan kadernya, lalu seolah itu menjadi persoalan gitu. Menurut saya kalau dia sampai bicara itu begini ceritanya. Keputusan untuk memutuskan siapa presiden, siapa calon presiden, siapa cawapres di tangan ketua umum. Itu keinginan Ibu Ketua Umum? Bukan. Itu keinginan seluruh peserta kongres kemarin. Jangan dong kemudian diputar balikkan seolah-olah kemudian tidak ada demokrasi. Kok jadi lucu? Dulu ketika saya mau menikah, dulu ketika saya mau menikah, kenapa abang khawatir dengan tatapan mata bang? Oh, nggak apa-apa, saya cuma mau lihat abang tidak boleh. Iya dong. Iya, ini tidak demokratis. Sampai arah pandang kita pun diaturnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian dulu ketika saya mau menikah orang bilang pada saya begini, Adian kamu tahu tidak tentang pernikahan? Enggak ngerti saya. Apa sih? Pernikahan adalah sebuah situasi di mana kita kehilangan sebagian besar hak kita dan bertambah sekian besar kewajiban kita. Itu mengikatkan diri satu orang dan orang lainnya. Sekarang ketika kita berorganisasi, kita berpartai, kita mengikatkan diri dengan sebuah organisasi besar. Akan banyak hak-hak kita yang mungkin harus tidak kita realisasikan karena kewajiban-kewajiban yang lain. Itu konsekuensi berorganisasi. Lalu orang bilang tidak demokratis. Kata siapa? Kalau kemudian keputusan kongres yang merupakan amanat dari tingkat paling bawah menyerahkan kewenangan itu pada ketua umum dan ketua umum mengingatkannya kembali bahwa hak untuk memutuskan itu adalah di tangan ketua umum, maka dia ingin katakan begini, kalau kalian sudah mandatkan pada saya, berpeganglah pada apa yang kalian sampaikan dulu. Jangan mancala-mencele. Dulu bilang ketua umum, sekarang di lobi sana di lobi sini main sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu. Terus apa salahnya sampai harus kita bahas malam ini panjang-panjang? Apa problemnya dengan itu? Lalu orang bilang basuh. Apa problemnya dengan itu? Orang tidak disebutkan tampangnya kok, tidak disebutkan rezekinya kok, tidak disebutkan apa-apa. Lalu semua seolah menjadi persoalan. Oh, ini memang serangan-serangan politik yang kemudian memutar balikkan, melintir, mencoba menafsirkan sesuai dengan kepentingan politik masing-masing terhadap pidato itu. Kalau sekali lagi itu dianggap untuk menghancurkan, mengurangi suara, menggergakan PDI Perjuangan bukan partai kaleng-kaleng.
Dia sudah teruji berkali-kali. Bukan cuma oleh kata-kata. PDI Perjuangan pernah diserbu dengan senjata. Bukan cuma diserbu kata-kata. Dan kita tetap bertahan. Tidak percaya, ayo kita coba lagi. Serbulah dengan kata-kata yang lain. Apakah itu bisa menghancurkan PDI Perjuangan? Tidak. Kita semakin kuat karena benturan demi benturan. Kita semakin tabah karena cacian dan hinaan. Kita semakin bersemangat ketika difitnah. Dan tenang saja. Kalau kemudian nanti PDI Perjuangan sudah memutuskan, Bang, minum bentar Bang ya? Boleh. Boleh dong. Ya. Jangan dibahas minumnya. Apa problemnya ya? Saya juga nggak ngerti. Ada masalah besar di depan kita. COVID, dampak ekonominya, pengangguran yang diciptakan. Tapi orang-orang terhormat di ruangan ini nggak mau bicara tentang bagaimana itu. Ketua Umum bilang melalui sekjen kami, jangan bicara capres dan cawapres. Sekarang ada problem terbesar kita, jutaan orang menganggur akibat COVID, ada jutaan orang kemudian harus berduka cita akibat COVID. Jangan bicara tentang pemilu dulu, ayo kita sama-sama bersatu padu melewati persoalan demi persoalan yang sedang muncul saat ini. Apa masalahnya dengan itu? Apa masalahnya dengan itu? Seolah-olah semua pemberitaan digiring agar kita cepat-cepat menyampaikan sesuatu, tidak bisa. Sebagai usaha boleh-boleh saja. Tapi apakah itu akan memprovokasi kita untuk menyebutkan calon presiden kita hari ini? Tidak akan. Tidak akan. Kalau ketua umum belum berbicara calon presidennya, percayalah, dia tetap akan berpikir untuk yang terbaik buat republik ini. Pasti. Betul. Ngapain? Kita tidak pernah kemudian bicara tentang ketua umum Nasdem. Saya percaya apapun itu, saya berharap itu yang terbaik diputuskan oleh Nasdem untuk republik ini. Begitu juga pimpinan partai yang lain. Kenapa kita tidak memiliki kelogoan yang sama untuk kemudian meyakini bahwa apa yang akan diputuskan oleh ketua umum kami juga adalah yang terbaik buat republik ini. Terbaik buat rakyat kita. Dan itu dipikirkan dengan sungguh-sungguh melihat situasi dengan segala macam faktor yang lainnya. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada 14 bulan kok untuk pencalonan itu. Kenapa harus sekarang? Kenapa orang tidak ribut tentang partai-partai lain misalnya yang berlomba-lomba untuk bicara tentang pencalonan presiden di saat rakyat sedang susah makan akibat PHK karena COVID. Kenapa kita tidak ribut tentang koalisi-koalisian yang kemudian di saat yang sama ada sekian banyak orang di PHK akibat COVID. Masih banyak keluarga yang kemudian bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal akibat COVID. Air mata mereka belum kering. Kenapa kita harus terburu-buru bicara tentang pergantian kekuasaan? Sudah segitu tidak sabarnya kah kita? Sudah ingin terburu-burunya kah kita? Sehingga kemudian sudah harus berbicara tentang si ini begini, si ini begitu. Sabarlah. Sabarlah. Ayo, dalam forum yang terhormat ini Bang Karni. Kenapa sih kita tidak bisa bersabar untuk tidak mencela dan menghina satu dan yang lain? Kenapa sih kita tidak mau menunggu sampai momentumnya sudah datang? Kenapa sih kita tidak mau sedikit saja kemudian menahan diri agar teman-teman kita yang berduka karena ada keluarga yang meninggal dan sebagainya? Tidak perlu kemudian kita cocoki dengan capres, wapres, pemilu, capres, wapres, pemilu. Apa sudah segitunya kita? Dan kalau kemudian partai kami, PDI Perjuangan, ketua umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan nanti, apa masalahnya buat kita semua? Apakah ukuran Ibu Megawati, apakah ukuran Ray Rangkuti harus menjadi ukuran waktu buat Ibu Megawati? Apakah ukuran Abang harus menjadi ukuran waktu buat Ibu Megawati? Tidak. Dia punya ukuran sendiri, dia punya parameter sendiri, dia punya alat ukur sendiri. Dia menghitung faktor-faktornya sendiri. Sabar saja. Tapi pilihan dia terhadap Presiden Jokowi 7 tahun yang lalu ternyata tidak salah tuh. Bagus tuh, baik tuh. Kasih saja dia kesempatan Bagaimana? Oh bukan dong. Kenapa ukuran kita subjektif, Abang? Kalau dia salah buat rakyat tidak terpilih di periode kedua.
ukuran abang sebagai pribadi tidak bisa abang gantikan seolah-olah pilihan rakyat itu salah karena tidak sesuai dengan kehendak abang. Tidak bisa dong. Kalau saya katakan tidak salah karena rakyat memutuskan itu 2019. Kalau saya katakan tidak salah karena elektabilitas kepuasan rakyat terhadap presiden kita masih jauh di atas rata-rata. Masih di atas 70% bahkan terakhir. Bukan ukuran subjektif bang. Kalau abang intelektual, ayo kita cari alat ukur yang bisa kita pertanggungjawabkan sama-sama dong. Jangan ukurannya subjektivitas rasa kita. Baik buat PDI Perjuangan, tidak. Survei katakan begitu, riset katakan begitu, diuji melalui pemilu, terpilih lagi. Apa masalahnya? Apa masalahnya dengan itu? Kenapa kemudian alat ukur kita menurut saya. Loh ini republik bersama. Ada banyak metodologi yang kita sepakati secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan untuk mengukur tingkat kepuasan. Itu sudah diuji. Lalu kita mau membatalkan itu dan subjektivitas rasa kita. Dari mana ceritanya kita bisa bersikap seperti itu? Nggak bisa, sudahlah. Sampai 2024, sampai secara konstitusional dia berakhir. Terimalah dia sebagai presiden kita. Karena sudah itulah keputusan pemilu dan kehendak rakyat melalui pemilu. Terima kasih Bang Karno. Terima kasih. Sekarang kata-kata penutup dari Rocky Gerung. Kalau penutup masih bisa dibantah. Ya, Kalau boleh, nggak apa-apa. Oke, saya cari cara yang bijak. Pidato Ibu Mega kemarin itu dramatis. Nilainya A. Pidato Adian hari ini nilainya A+. A untuk retorika, plus untuk sugesti. Dia kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima sebagai siklus normal dalam politik. Itu adalah Bang, maaf Bang, tafsir lagi Bang. Kenapa Abang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Tanya saja sama aku, apakah aku mengatakan itu untuk seperti yang Abang katakan? Saya ganti cara saya bicara. Sekarang saya mau analisis gesturnya Adian. Nggak boleh. Tunggu. Begini loh Bang. Ada banyak kesempatan kita untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Oke, maksud pernyataanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka berretorika dalam tafsir demi tafsir. Lalu kemudian rakyat mendengar di sana dan menjadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman. Tidak sehat dong. Tidak sehat. Tanya, maksud gesturmu apa Adian? Pernyataanmu apakah 2024 itu mau kau jadikan sebagai sebuah siklus yang harus diterima? Tidak. Saya ingin menyampaikan itu kesepakatan kita 2024. Bukan keinginan Adian. Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian inginkan. Saya izin ke toilet ya. Boleh nggak saya izin bagaimana? ke toilet 1 menit loh. Boleh. Dia lebih lancar bicara. Ya, Boleh enggak. Oke, kalau begitu saya lanjutkan itu. Kenapa tidak diizinkan? Soalnya sudah kebetulannya tidak demokratis. Ke toilet. nggak demokratis. Nggak demokratis. Oh ya. Jangan menafsirkan Adian. Iya, ada tapi Adiannya, tanyakan saja. ada waktunya nanti untuk menyanggah itu. Oh, siap. Itu etika berdialog namanya. Etika berdialog, jangan menafsirkan orang. Ya, ada nanti waktunya bagi dirimu untuk menyanggah itu. Oke. Aman? Oke, lanjut. Tadi kalimat saya, Adian saya kasih A+, retorikanya A, sugestinya plus. Kenapa? Karena dia kasih sugesti. Ingat kata saya itu, sugesti bahwa 2024 itu adalah normalitas dari siklus kepresidenan. Gimana saya kasih tafsir? Emang itu sugestinya begitu kan? Karena dia mengatakan, mari kita tuntun ini sampai 2024. Itu yang disebut sugesti itu. Sampai di situ dulu. Kalau mau protes silahkan sebelum saya lanjut.
Ketika dikasih kesempatan dilarang yang ini, jadi bingung saya. Enggak, terus. Ada kesempatan? Bang Rocky, lanjut Bang Rocky. Nggak ada Rocky lanjut. kesempatan. Dia kasih kesempatan sama saya. Kenapa keberatan yang lain? Pak Karni, saya kira biar lanjut Bang. Biar lanjut. Adian biarkan aja dulu. Lanjut. Abang, Yang terakhir nanti. aku tetap tenang bang. Oke, represivitas terhadapku cukup banyak di masa lalu. Dan kita menjalani dengan ketenangan, apalagi cuman ini. Lanjut bang. Jadi nggak ada sanggahan. Lanjutkan terus. Yes, nice guys. Tadi saya pakai istilah dramatis itu. Sekarang saya mau terangkan apa artinya drama. Di dalam tradisi ilmu pengetahuan, drama itu dimulai ketika diperlukan cara untuk mengevaluasi moral manusia. Ada profesor komunikasi yang pasti tahu tentang yang disebut the Greek tragedy. Tragedi Yunani itu. Saya akan sebutkan beberapa istilah. Kalau diperlukan klarifikasi, saya terangkan itu. Tragedi Yunani itu. Panggung tragedi Yunani biasanya dibagi dua. Zin dan obsin. Di depan dan di belakang. Sin artinya layar. Dan di belakang ya layar. Bahasa Inggrisnya obsin. Dari kata obsin, di belakang layar. Tapi dari kata itu juga timbul kata obscenity. Apa artinya obscenity Pak Profesor? Oke. Supaya saya dapat klarifikasi tentang peristilan. Obscenity artinya kemaksiatan. Di belakang panggung orang bisik-bisik kemaksiatan. Itu ditutupi agar supaya publik tidak tahu yang disebut sebagai keburukan, pengkhianatan, kerakusan, segala macam. Yang dilihat hanya yang di depan panggung. Itu teknik di dalam Greek tragedy. Peristiwa PDIP jadi problem publik karena yang obscenity itu justru yang terlihat. Dan itu yang diulas orang itu, bukan soal karakter. Tetapi kita mau bedakan dulu bahwa akhirnya orang tahu bahwa oh itu sebetulnya problem kemaksiatan politik di dalam semua peristiwa politik. PDIP diseret dalam tafsir itu oleh pengamat, bahkan pengamat asing yang hanya mendengar berita itu. Jadi keadaan ini membuat orang memperoleh pintu masuk untuk membaca masa depan politik Indonesia. Orang dapat grammar baru, kemurkaan. Orang dapat grammar baru, feodalisme. Orang dapat grammar baru, di atas raja ada ratu. Itu semua yang kita sebut obscenity kalau kita belajar tentang dramaturgi Yunani. Dan itu yang memang ada dalam semua panggung politik di dunia. Yang selalu berakhir secara tragedi. Karena ada pengkhianatan itu. Ada bau busuk di Denmark. There's something rotten in Denmark. Di dalam lakon Shakespeare. Karena pengkhianatan. Lalu diam-diam Brutus tusuk. Caesar waktu lewat di obsin di belakang layar. Itu terbaca di depan layar akhirnya. Begitu kemampuan kita untuk mengabstraksikan politik, demokrasi itu. Sekarang saya balik kepada soal intinya. Saya nggak ada soal dengan PDIP itu. Saya nonton aja lihat itu. Tetapi di belakang Greek tragedy itu, atau sebut aja PDIP tragedy, ada problem lebih mendasar dari sekedar Ibu Mega itu. Ibu Mega itu sin. Opsinya adalah olah-olah orang terhadap Ibu Mega. Yang sudah diterangkan oleh Adian.
Tetapi ada panggung lain, yaitu di bawah panggung itu soalnya. Yaitu berebut tiket untuk pergi pada pertandingan politik 2024. Berebut tiket. Kenapa harus berebut tiket? Karena dipasang barrier to entry untuk nonton drama yang kita sebut presidential threshold. Kedunguannya di situ. Kalau nggak ada presidential threshold, nggak akan ada tragedi itu, nggak ada permainan pengkhianatan, obscene yang disindir oleh Ibu Mega dengan cara yang sangat bijaksana dan tajam itu. Ngerampoklah punya orang. Bahwa ini koalisi-koalisi, apaan koalisi itu? Ini sistem presidensial. Yang memang harus diteruskan logikanya. Kerjasama boleh, koalisi jangan. Suruh aja Google, koalisi dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Sama aja. Tapi kita mau terangkan ini bukan untuk mengolok-olok tragedi yang udah the damage has been done. Udah terjadi kerusakan itu, orang udah tonton keadaan tadi malam itu. Sekarang saya bilang tadi, ada scene di depan, ada obscene di belakang, ada di bawah panggung. Orang berebut remah-remah di bawah panggung. Sisa dari 20% itu yang diperebutkan oleh yang namanya koalisi. PDIP aman tiketnya. Yang lain ini berebut remah-remah di atas meja politik. Itu intinya. Yang kita dalilkan dari awal supaya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nggak mau. Akibatnya berebut remah-remah di meja makan. Jamuan makan politik. Saya lanjutkan lagi ya. Di dalam tradisi raja-raja Yunani. Yang diundang di dalam perjamuan nobility yang mulia itu bukan cuma orang, tapi juga anjing. Anjing diundang untuk makan remah yang habis makan memang kita mesti buang. Bukan kita, mereka harus buang di bawah meja supaya anjing makan. Itu yang lagi dicari oleh koalisi itu. Makan remah-remah itu kayak anjing menunggu remah-remah. Saya mau terangkan itu supaya kita paham betul apa yang disebut demokrasi itu. Tragis negeri ini. Tragika itu. Karena itu saya tuntut terus supaya batalkan 0% supaya Ibu Mega lega. Supaya nggak ada koalisi yang kasak-kusuk nyari makan di bawah di remah-remah itu. Semua partai itu. Di dalam politik cuma ada dua. Anda pro 20% atau Anda pro nihil persen itu. Demokrasi artinya datang dari garis start yang sama itu. Tapi nanti bilang ya itu open legal, ya segala macam bisa dibilang open legal policy. Nanti partai-partai fundamental ikut kalau 20%. Bukan itu. Kalau kita bilang demokrasi, garis lurus demokrasi adalah 0. 20% apa? 20% itu adalah nama peternakan oligarki itu. Jadi silakan kalau Anda nggak mau 0%, jadilah ternak oligarki. Apa nggak malu itu? Jadi saya mau katakan selanjutnya bahwa pemimpin itu dia ada prinsip noblesse oblige, bahasa Perancisnya tuh. Semakin mulia dia, beban dia itu, obligasi dia semakin kuat, semakin tinggi tuh. Saya balik pada tragedi Yunani tadi. Di dalam tragedi Yunani selalu ada figur yang akan dicercah sebagai protagonis. Dia akan dimasukkan di dalam skenario bahwa dia, tokoh ini biasanya satu individu, punya banyak dosa karena melawan takdir. Tapi cerita akan menyelamatkan dia. Karena dia berupaya untuk melawan takdir yang tidak dia ketahui. Kemuliaan datang dari orang yang melawan takdir yang dia tidak ketahui. Di situ paradoks dari tragedi Yunani. Yang disebut sebagai nobility in suffering. Ada kemuliaan dalam penderitaan. Ibu Mega mengalami itu, kemuliaan dalam penderitaan dulu. Bukan yang sekarang. Karena Ibu Mega pro 20%. Jadi bagian dari yang tidak mau lagi punya kewajiban. Padahal Ibu Mega sebetulnya punya kewajiban sebagai noblesse, obligasinya adalah minta Mahkamah Konstitusi batalkan 2%. Karena itu menghina akal demokrasi itu. Itu yang kita tunggu. Jadi sekali lagi, saya kasih kuliah ini supaya ada pendidikan politik mendasar pada Republik ini. Terima kasih.
Pemirsa, demokrasi itu adalah ketika 2 ekor serigala dan seekor domba puting untuk menentukan siapa yang akan dijadikan menu makan siang. Kemerdekaan adalah ketika domba dengan senjata lengkap datang ke tempat tersebut. Benjamin Franklin, pendiri Amerika. Kita ketemu ILC yang akan datang.